Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi pada hari ini di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada Yesus. Kita akan masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Mari Bapak Ibu, kita mulai tutup mata, kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, kami menghampiri pelataran-Mu ya Bapa dengan hati yang penuh syukur kepada Engkau ya Bapa. Mari layakan kami Yesus Kristus untuk masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Berikan kami hati yang melayani ya Bapa, hati yang sungguh-sungguh ya Bapa. Datang mencari Engkau dengan segala kerinduan ya Tuhan Yesus. Kami mau seperti wanita yang tersungkur mengurapi kaki-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberikan semua hidup kami untuk memuliakan, untuk berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Kami benar-benar tersungkur ya Bapa, ya Tuhan. Semua masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau sendiri yang akan memulihkannya ya Bapa. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengangkat kami ya Bapa. Biarlah belas kasih-Mu ya Bapa tercurah bagi setiap kami Yesus. Engkau melihat mereka yang sakit ya Tuhan Yesus. Engkau rela mati bagi kami semua. Maka hanya dengan sakit ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan mencoba dan menyembuhkan ya Bapa. Mari ya Tuhan, belas kasih-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Setiap masalah kami saat ini kami bawa di bawah kaki-Mu Yesus, di dalam hadirat-Mu. Kami akan mendapatkan kemenangan ya Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Mu Yesus kami bisa menang ya Bapa atas setiap tantangan hidup kami. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang baik, yang sungguh mulia ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam kekelaman kami tahu Engkau beserta kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan
saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di sisiku. Yesus, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Nyanyikan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari semuanya kita lebih dalam. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita mulai menyembah Dia. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai menyembah-Nya. Untuk selamanya Bapa, kami kan melayani-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, tercurah bagi kami, urapi kami, Yesus. Kami mau seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu Bapa. Kami tersungkur memberikan hidup kami sepenuhnya bagi-Mu Yesus. Seluruh tubuh, jiwa dan roh kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Yesus, sebab Kau telah rela mati bagi kami, tak dapat kami balas kasih-Mu selain puji dan sembah kami. Seluruh hidup kami berikan untuk penyembahan-Mu Tuhan. Engkau layak terima segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang layak dipuji, sebab kasih-Mu besar bagi kami. Kau telah tebus dosa kami Bapa, Kau tebus hidup kami Yesus. Kau sembuhkan kami, Kau angkat kami, Kau pulihkan kami. Engkau layak terima Tuhan sembah sujud kami Bapa. Kau yang layak, Kau yang layak dieluh-eluhkan ya Bapa, diagungkan, ditinggikan. Kau yang layak Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu tiada duanya Bapa. Syaranabalabaya karalabaya sando. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Allah yang hidup, Allah yang rela mati bagi kami. Kasih-Mu begitu indah. Kami hanya ingin memandang wajah-Mu ya Bapa, memandang setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Shakaranabal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 a. Syaralabaya karalabaya sando. Syirinabalabaya nabalabaya karalabaya nabalabaya sando. Yesus, mari sama. Syaralab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 ala. Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, di dalam hadirat Engkau meneguhkan iman kami, agar kami bisa menghadapi segalanya ketika Engkau membiarkan kami. Yesus, tak pernah sedetik pun Kau jalan pergi meninggalkan kami Bapa. Sebab Roh-Mu ada beserta kami Yesus. Engkau baik selamanya, kami memuliakan nama-Mu. Syarana malabala-balaba Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat doa, pujian, penyembahan ini. Biarlah Kau berkenan Tuhan, Kau berkenan ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu semuanya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Sembah Dia. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, di menara doa ini kami ingin ya Tuhan menyembah-Mu lebih lagi. Kami ingin Tuhan melayani-Mu lebih lagi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Seperti ya Tuhan Maria yang sujud menyembah. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang melayani-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, penuhi kami semua Tuhan dengan hadirat. Tuhan, terimalah penyembahan kami ini Tuhan. Sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan selamanya. Tuhan, hari ini, saat ini kami mau katakan terima kasih. Kami boleh dapat kesempatan ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan, dengan nyanyian pujian, ucapan syukur kami. Kami rasakan Tuhan ketika kami ada di kaki-Mu, sujud menyembah-Mu. Tuhan, Engkau ubah ya Tuhan hidup kami. Engkau tukar hati kami jadi hati yang penuh kasih. Kami minta ya Tuhan kelemah lembutan itu, rendah hati itu, belas kasihan itu ya Tuhan, yang adalah hati-Mu. Biarlah ya Tuhan menjadi hati kami. Tuhan, biarlah kami mau rendah hati. Kami mau ya Tuhan bergantung hanya kepada-Mu. Kami hanya ingin bergantung pada hikmat-Mu, kepada kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, Tuhan kami serahkan ya Tuhan semua hidup kami, hak kami Tuhan. Tuhan, beri kami kerendahan hati itu. Biarlah yang kami dapat melayani Tuhan, melayani orang-orang lain, mendahulukan ya Tuhan kepentingan mereka. Oh ya lama beri kami kelemah lembutan. Tuhan, beri kelemah lembutan. Kami bisa ya Tuhan menggunakan kekuatan, kekuasaan untuk melayani, lembut Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu ya Tuhan, nasihat-Mu ya Tuhan. Oh ya lama. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bicara buat tiap kami Tuhan. Berikan ketenangan, berikan kelemah lembutan, kerendahan hati buat kami. Kasih akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Firman-Mu penting buat kami Tuhan. Nasihat-Mu penting buat kami. Bicara ya Tuhan. Berikan kami kepekaan dan ketepatan ya Tuhan. Untuk bisa mengerti, mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu upah pelayanan Yesus. Ya, upah pelayanan Yesus. Nah, saya tuh dapetin tentang pelayanan Tuhan, hati Tuhan, saudaraku, masih bicara tentang gimana Tuhan, saudaraku, dia datang hanya untuk, saudaraku, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya saudara, terus bagaimana respon daripada Allah Bapa, saudara, atas kehidupan Yesus selama Yesus menjadi manusia. Ini yang kita mau renungkan saudaraku, bahwa Tuhan itu rupanya utus orang-orang yang menguatkan, yang memberikan Yesus seperti kayak semangat ya saudara, kekuatan
untuk menghadapi salib itu, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dulu, saudara, tentang prinsip tentang pelayanan. Ya, kenapa kok Allah memberikan kepada Yesus, kita tahu upah pelayanan, Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ya kan? Supaya di bawah nama Yesus bertekuk lutut, ya kan? Segala yang apa? Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah. Katakan amin, saudara. Jadi sangat powerful sekali. Kuncinya adalah Yesus sangat ditinggikan dan dimuliakan. Yesus begitu dibesarkan, dimuliakan. Karena satu, Yesus berkata, saudara, misi hidup dia apa? Aku datang bukan untuk apa? Dilayani. Tapi untuk melayani. Makanya pada waktu murid-murid pada ngumpul semua, ya kan ada satu pertanyaan, guru, rabi, Tuhan, ya kan gimana supaya kami ini bisa menjadi besar? Ya, bagaimana kami bisa jadi besar? Lalu di dalam Markus 10 ya, ayat 43 sampai 45, coba kita buka Alkitab kita. Ini satu perkataan atau jawaban Yesus kepada atas pertanyaan ini, saudara. Setiap kita pasti ingin juga jadi orang besar, terutama besar di hadapan Tuhan. Katakan amin itu. Ya kan, itu yang diinginkan. Kita lihat sama-sama, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Jadi pelayan, melayani. Ya, melayani, ya kan? Ya kan, itu artinya berdampak hidupnya. Ya. Terus ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, dia bilang, ya kan, untuk bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pertanyaannya yang harus kita tanya lagi biar kita ingat nih, mengapa kok melayani atau pelayanan adalah jalan menuju kebesaran? Kenapa, saudaraku? Karena dengan melayani, saudara, kita bisa berdampak, ya kan? Ya, mengubah daripada hidup orang lain, ya kan, menjadi lebih baik. Ketika, ya kan, dengan cara ya ada 4 hal ya, saudara ya, membuat lancar, memudahkan urusan orang, itu namanya melayani. Melayani kan memudahkan dan membuat lancar urusan orang lain atau hidup orang lain, itu namanya melayani. Ya kan, kita menyelesaikan masalahnya, saudara, kita memenuhi kebutuhannya, kita membantu bahkan, ya kan, orang-orang untuk mendapatkan apa yang mereka doakan dan harapkan. Itu namanya pelayanan, saudara Kristus. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Saudaraku, ya kan, setiap orang pasti punya keinginan supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk melayani hal yang seperti ini. Dia mati di salib untuk menebus dosa kita, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita ingin supaya hidup tuh bisa tenang, bisa tentram, ada sukacita, bisa berbahagia. Yesus datang, saudaraku, dia bawa itu buat kita. Dia berkata, ya kan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku beri tidak seperti yang dunia berikan. Ya kan, damai sejahtera yang aku beri, ini damai sejahtera yang bisa melenyapkan kekhawatiran dan kecemasan hidup kamu. Ini yang Yesus buat. Ketika orang sakit, saudaraku, ya kan, orang buta, orang lumpuh, semua yang sakit, Yesus layani, mereka jadi sembuh. Saudara, itu semua. Mereka yang lapar hanya dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudara Yesus beri mereka makan sampai kenyang. Jadi hidupnya memang untuk berbagi dan berdampak. Jadi saudara, saya mulai menangkap begini ya. Ya kan, bahwa kalau kita mau dihormati, bukan tunggu tua dulu karena kita tua, kita minta orang hormatin kita karena kita orang tua. Tapi kalau kita gak berdampak, sulit untuk orang bisa diterima. Jadi dihormati bukan karena tua, bukan karena kaya, bukan karena gelar, bukan karena yang lain, tetapi karena apa? Melayani. Katakan amin. Yesus kasih contoh buat kita. Nah, saudaraku, menjelang daripada hari Paskah,
Saudara, menjelang hari Paskah, saudaraku, Yesus tuh dilayani oleh 3 kelompok. 3 pihak yang melayani. Ini pelayanan yang benar-benar pelayanan maksimal. Pelayanan penutup. Dia dilayani dengan pelayanan yang penutup. Saudaraku, yaitu apa? Yesus dilayani pertama oleh Maria. Saudaraku, saudara Marta dan Lazarus. Coba kita lihat Yohanes 12 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Maria mengambil sekati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi yang pertama saudara, Yesus menjelang kematiannya. Saudaraku, Yesus dilayani oleh Maria yang adalah saudara Marta dan Lazarus. Nah, saudara perhatikan, lihat di sini. Rupanya ya, Maria ini sudah menyimpan, sudah menyiapkan yang namanya minyak narwastu. Ya kan, beberapa tulisan mengatakan bahwa minyak narwastu yang disiapkan Maria ini pertama untuk pernikahannya dia. Yang dia akan persembahkan kepada calon suaminya. Yang kedua, bisa juga ini adalah untuk mempersiapkan kematian dia. Tetapi saudaraku, ya kan saudaraku, saat itu Maria bawa minyak ini yang harganya sangat mahal. Saudaraku, yang untuk diri dia, sebenarnya untuk mengurapi diri dia. Saudaraku, yang entah pada waktu nanti hari perkawinannya atau pada waktu hari kematian dia. Saudara, dipersiapkan, harganya sangat mahal, dia berikan kepada Yesus. Dan benar-benar saudaraku Yesus, pemberian daripada Maria, saudaraku, pada saat itu sungguh menyentuh hati Tuhan. Jadi persembahannya, pelayanannya, penyembahannya itu adalah satu yang terbaik. Saudaraku, sampai akhirnya saudaraku ya, Yesus berkata, ya kan, banyak orang pada usil gitu loh, buat apa sih duit banyak-banyaknya begituan, ya kan, diboros-boroskan hanya untuk dibuang di kaki Yesus. Lebih baik uang itu dikasih ke orang miskin. Yesus jawab, orang miskin itu selalu ada sama kamu. Tetapi pada momen yang tepat, saudara, kita bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudaraku, ini bisa menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan itu disenangkan dengan pelayanan Maria, dengan penyembahan Maria, dengan persembahan Maria. Dan Tuhan adalah Tuhan, saudaraku, yang tidak pernah mau berhutang. Saudaraku, Tuhan juga berikan kepada Maria yang namanya apa? Upah sebuah penghormatan. Ini yang Yesus tegur pada waktu itu. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sebuah persiapan untuk apa? Penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Setiap kali orang memberitakan Injil nama Yesus, ya kan, bahwa oleh iman, ya kan, mereka semuanya diselamatkan. Tetapi juga saudara, perbuatan Maria bukan cuma karena iman. Iman harus ada perbuatan. Perbuatan dalam bentuk apa? Saudaraku, yaitu bentuk di mana dia kerja, saudaraku, selama 1 tahun. Dan uangnya, hasil uangnya dibelikan minyak narwastu. Dan minyak itu diberikan kepada Yesus. Itu yang namanya iman dan perbuatan. Katakan amin saudara, diberitakan. Nah sekarang kita mau pertanyaannya begini saudaraku. Tuhan tuh kasih yang namanya upah kepada Maria. Saudaraku, satu hal yang luar biasa. Sampai hari ini perbuatan Maria udah 2000 tahun lebih. Masih diceritakan. Dan saya percaya Maria, saudara, di sorga, rumahnya mungkin deket-deket dengan. Kedudukannya begitu mulia di sorga. Saya yakin, saudara Yesus, dia tidak pernah membangun gedung gereja yang besar. Dia tidak punya jemaat yang banyak. Tetapi dia bisa punya kepekaan dan ketepatan.
Apa yang membuat saudaraku dia bisa tahu, dia harus urapi. Saya percaya kalau Petrus tahu harus ngurapi satu, dia akan lakukan. Tapi kok enggak? Atau Yohanes, murid yang begitu dekat dengan Yesus. Saudaraku, kalau tahu saya yakin dia akan lakukan seperti Maria. Tapi kenapa kok cuma Maria yang lakukan? Ini yang saya dapetin. Saudaraku, di mana Bapa pakai Maria untuk menghibur anaknya Yesus yang akan mati di salib. Kenapa saudaraku? Ya kan? Kok bisa? Perhatikan saudaraku. Saya melihat ada satu kata yang Yesus pernah ngomong. Saudara, satu hal yang kamu perlu, Marta. Satu hal yang kamu perlu. Saya ngerti ketika Marta sibuk dengan kekhawatiran dia. Sibuk dengan keresahan dia. Sibuk dengan apa? Satu hal yang aku tahu. Ya kan? Yang gak bisa diambil. Seperti Maria ini. Maria suka duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Dan suka apa? Mendengarkan dan memperhatikan. Semua orang mendengarkan, tidak semua orang memperhatikan. Saudara sang katakan amin. Kenapa kok dia tahu? Dia bisa ngurapin. Saudara tahu? Saya mau beritahu. Ini saya dapat tadi pagi nih. Roh Kudus ajarin saya. Ini satu pewahyuan. Ketika Yesus melakukan pemberitahuan kepada murid-muridnya sampai 3 kali lu buat pemberitahuan. Apa kata-kata Yesus? Bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus akan dibunuh, Yesus akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu dicatat di Matius 16 ayat 21. Matius 17 ayat 22-23, Matius 10 ayat 17 sampai 20. 3 kali Yesus bicara. Saudara lihat. Di situ saya percaya ada Maria. Maria mendengarkan. Maria memperhatikan. Maria menyimpan perkataan Tuhan itu. Dan akhirnya saudaraku, saudara tahu ya kan, bahwa Maria ambil waktu yang tepat. Dia melayani Yesus di saat yang tepat. Di saat Yesus masih hidup. Sehingga Yesus bisa merasakan, menerima persembahannya. Bisa merasakan penyembahannya. Dan meresponnya. Katakan amin. Katakan amin. Semua dengar. Kayak kita saudaraku. Saya lihat ya. Ya kan di gereja, di tempat saya melayani. Saudara juga saya layani. Khususnya teman-teman yang dekat ini. Ya kan ada banyak orang dekat bersama saya. Saya banyak berbicara baik di mimbar maupun di luar mimbar. Hal-hal yang merupakan hati Tuhan atau hati saya. Semua dengar, tapi tidak semua memperhatikan dan ngerti nyimpen. Sama kita yang seperti itu saya. Gak ngerti hatinya Tuhan. Waktu mau Tuhan semua mau dengar, bisa dengar. Tapi itulah kenapa. Ya kan saudara, kita kehilangan ketepatan. Yang kita belajar dari Maria adalah Maria bukan cuma mendengarkan, tapi memperhatikan perkataan Tuhan. Lalu saudara, karena dia memperhatikan, ya saudaraku, lalu dia cari kesempatan untuk lakukan itu. Sehingga dia dapatkan saudara, disejajarkan. Kalau istilahnya itu kalau foto-foto bareng sama Yesus gitu loh. Kalau Injil diberitakan, perbuatan Maria juga diberitakan. Seperti foto presiden dan wakil presiden ada di mana-mana. Saya bilang disandingkan gitu saudara. Kenapa saudara? Karena orang ini. Karena kekuatan kekristenan. Mau orang Yahudi. Hai dengarlah orang Israel. Dari kitab perjanjian lama. Kitab ulangan. Ya kan. Dengar hai. Ya kan. Shema Israel. Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan makanya banyak orang Israel. Orang Yahudi. Kasih nama anaknya apa? Simon. Simon itu artinya ya kan mendengarkan. Saudara Yesus. Ya kan itu hal seperti itu. Nah ini penting. Terus Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan apa? Suaraku. Ini yang kita belajar di masa Prapaskah. Apakah saudara dengarkan, perhatikan dan dilakukan dalam ketepatan? Bapak utus Maria untuk menguatkan Yesus, untuk melayani Yesus. Yesus terima pelayanan itu. Waktu Yesus mati, Bapak pakai siapa? Seorang
pemimpin Yahudi. Orang Farisi yang pernah datang malam-malam berjumpa dengan Yesus. Dan bertanya, berdiskusi tentang Yesus, kepada Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa kalau kamu tidak lahir kembali, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ya kan, kamu tidak pernah bisa, bukan cuma masuk, lihat saja nggak bisa lihat. Dan saya percaya orang ini yang bernama Nikodemus, yang kedua Nikodemus, saudaraku, ya, Nikodemus akhirnya setelah berpisah dengan Yesus, saya percaya perkataan Yesus itu tertanam di dalam hati dia. Katakan amin, saudaraku. Lalu penampakan kedua daripada Nikodemus, itu kan tadi kan yang pertama di Yohanes pasal 3. Yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal 7 ketika Nikodemus membela Yesus di hadapan Sanhedrin pada waktu itu. Tapi yang ketiga ini peran daripada Nikodemus yang sangat menonjol, saudaraku. Yaitu apa, saudara? Bersama dengan Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea dia menghadap Pilatus malam-malam untuk minta supaya mayat tubuh Yesus bisa diambil. Saudara bisa bayangkan nih, ya, Yusuf Arimatea pemimpin orang Yahudi, dia murid Yesus, ya kan? Tetapi saudara tahu ya, Nikodemus itu seorang imam, seorang Farisi, pemimpin agama, ahli hukum Taurat, dan dia tahu bahwa sebagai imam dia tidak boleh sentuh yang namanya mayat. Tapi saudaraku Kristus, ya kan, sebagai imam dia sudah nyimpen yang namanya, saudara, rempah-rempah itu. Sebenarnya rempah-rempah itu, saudara, yang dia simpen itu untuk siapa? Untuk kematian dia. Saudara, untuk kematian dia. Supaya nanti mati gak usah nyusahin orang. Kita akan baca ayatnya, saudara. Yohanes 19 ayat 38. 1, 2, 3. Sesudah itu Yusuf Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan ia itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus, nah ini perannya, datang di situ bersama-sama. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus di Yohanes pasal 3. Ia membawa apa, saudara? Campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira berapa? 50 kati beratnya, atau 30 kilogram. Ini berat sekali, besar sekali, saudaraku. Saya angkat barbel 20 ya, 30 ya. Ini lumayan, saudaraku, 30. Aki, terus kita baca sama-sama. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membumbuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara lihat sini, rempah-rempah yang digunakan untuk mengubur Yesus. Perhatikan saudaraku, ya kan? Itu adalah milik pribadi Nikodemus. Nah, sekali lagi saya katakan, Nikodemus ini menyimpan rempah-rempah itu sebenarnya untuk siapa? Untuk penguburan diri dia. Tetapi dia berikan itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sebagai apa? Persembahan kasihnya dan pengabdiannya kepada Tuhan. Rempah-rempah sebanyak 30 kilogram yang dibawa Nikodemus untuk merempah-rempahi Yesus. Saudara, supaya Yesus nanti dikuburkan. Ini untuk merempah-rempahi seorang raja besar sebenarnya. 30 kilo. Bukan cuma sekedar guru, rabi biasa. Saudaraku, ini untuk raja besar. Di sini kita bisa melihat bahwa Nikodemus mengakui bahwa ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Makanya dia memperlakukan Yesus dengan penuh rasa hormat. Ini mahal, saudaraku, rempah-rempah ini. Itu mari aja itu 1 tahun. Ini saya yakin, oh hanya orang kaya, sangat kaya, 30 kilo, saudara, minyak mur. Udah berupa minyak. Jadi saya mau ngomong begini, saudara. Yang saya mau sampaikan begini, saudara. Bapak memberikan penghormatan Yesus pada waktu dia hidup. Ada orang yang mengurapi. Waktu dia mati, ada orang datang. Orang besar, orang terkenal, orang berkuasa, orang kaya datang melayani dia. Berikan waktunya,
berikan hartanya 30 kilo. Saudara, ini jauh lebih besar persembahannya daripada Maria sebenarnya. Yang berikut lagi saudara, dia tanggalkan adat istiadatnya. Adat bilang, ya kan, hukum Musa berkata seorang imam dilarang menajiskan dirinya dengan menyentuh mayat orang mati. Imamat 21 ayat 1. Tapi sama Nikodemus itu tidak dihiraukan. Karena dia tahu, ya, oleh imannya kepada Yesus, dia sudah beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dari sini kita belajar apa saudara? Dari sisi bahwa Bapa tidak biarkan Yesus hanya sekedar sebagai manusia. Kamu sudah melayani, ya sudahlah, kita kan orang sendiri. Enggak, tetap dikasih penghormatan. Waktu dia mati, yang waktu dia masih hidup, waktu dia mati. Saudara, tapi dari sisi Nikodemus, apa yang kita pelajari saudaraku? Kita lihat sini, tentang Yesusnya. Kita bisa belajar, Yesus itu selalu ada buat kita. Katakan amin. Kapanpun waktunya, mau malam atau siang. Nikodemus harus datang ke Yesus itu gak bisa siang. Kenapa? Karena dia orang besar. Ya, dia pemimpin orang Yahudi. Tapi Yesus tetap terima dia. Bicara sama dia. Dan dia diselamatkan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya, terlepas daripada status kita ya saudara ya. Tidak ada yang lebih penting. Terlepas status saudara. Orang sangat kaya kah? Orang yang sangat berkuasa, sangat terkenal seperti Nikodemus. Itu tidak penting. Sampai saudara bisa melayani Tuhan. Saudara jadi penting. Katakan amin saudara. Saudara akan jadi penting. Ya kan? Bukan karena kekayaannya. Bukan karena saudaraku ya kan. Pemimpin besar seperti Nikodemus. Tapi kita jadi penting karena kita mau melayani Tuhan. Seperti Nikodemus. Amin. Melayani Tuhan itu apa? Ada korban yang dibawa. Bukan sekedar melayani, aku dapat PK, aku dapat persembahan, aku dapat keuntungan, aku dapat nama. Ada orang-orang yang aku bisa punya pengaruh atas orang-orang. Bukan itu. Motivasi pelayan itu adalah apa yang aku bisa bawa ke Tuhan. Bukan berapa banyak aku bisa dapat. Ini yang kita belajar daripada Nikodemus. Dan tidak peduli seberapa besar pun pengorbanan kita. Ya kan? Tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa? Pengorbanan Yesus. Katakan amin saudara. Ingat ini, ada 3 tahapan. Ya kan saudaraku, kapanpun waktunya. Mau siang mau malam, Tuhan selalu ada buat kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Gak peduli status kita. Saudaraku, apa status kita? Terlepas status kita. Ya kan saudaraku, tidak ada yang lebih penting. Saudaraku, sampai kita mau melayani Tuhan. Yang ketiga, seberapa besar pengorbanan kita. Gak bisa sebanding dengan korban Yesus. Ini yang membuat kita bisa menjadi orang yang apa? Rendah hati. Katakan amin. Ini kita harus belajar. Yang ketiga. Pelajaran apa yang kita bisa ketiga? Tiga-tiga semua mau merempah-rempah Yesus. Yang pertama pada waktu masih hidup. Yang kedua waktu sudah jadi mayat. Yang ketiga saudara. Sudah bangkit. Yang sudah bangkit kita lihat. Kita baca. Siapa orang-orang ini? Maria Magdalena. Maria ibu Yakobus. Dan Salome. Ya, Markus 16 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan apa? Meminyaki Yesus. Ya saudara, tetapi kita tahu ceritanya ya, bahwa mereka ketemu gak sama Yesus? Tidak ketemu. Karena Yesus sudah bangkit. Sia-sia enggak? Saudaraku, saya melihatnya tidak sia-sia. Tuhan kan lihatnya motivasi, betul ya? Bukan apa yang kita kerjakan yang penting. Mengapa kita mengerjakan itu? Itu yang sering harus kita tanya. Kenapa saya ada di gereja? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus lakukan ini? Itu bicara motif.
Tuhan yang bangkit tahu Maria ini, Salome ini. Dia datang melayani. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan hargai dan mereka tetap dapat upah. Katakan amin saudara. Sama upahnya. Bagiannya sama. Katakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Ini sudut pandang yang Tuhan bukain. Setiap firman Tuhan buat setiap kita. Seringkali apa yang kita kerjakan. Kita sudah persiapkan. Sudah berikan yang terbaik. Tapi kita nggak lihat. Kok hasilnya tidak ada. Mungkin saudara sudah pernah berbuat baik. Melayani dengan baik. Untuk satu orang atau satu keluarga. Atau satu gereja. Atau satu komunitas. Tapi nampaknya saudara tidak dihargai. Kebaikan saudara seperti kayak angin lalu. Bahkan dibalasnya bukan dengan kebaikan. Malah sebaliknya. Dengan baik itu tidak sia-sia. Jangan kecewa. Yang mengerti katakan amin. Rempah-rempah yang dibawa oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Untuk merempah Yesus. Yesus tidak ada. Apa ini sia-sia? Tidak. Kadang-kadang kita urus anak, besarin anak. Setelah anak besar mungkin. Kok gak sesuai dengan harapan? Tidak sia-sia. Tuhan akan lihat apa? Motif dan prosesnya itu. Dan hasilnya serahkan ke Tuhan. Bicara tentang Getsemani, kita sudah bahas kemarin. Getsemani bicara tentang satu alat pemerasan permukaan daripada minyak zaitun. Supaya keluar jadi minyak. Kita pun setiap kita pasti pernah berada di Getsemani. Secara rohani. Di mana yang di dalam kita begitu remuk. Remuk di dalam kita hancur. Karena mungkin kita hancurkah rumah tangga kita. Hancurkah keuangan kita. Karir kita. Hancurkah hubungan kita. Hancur di dalam. Getsemani bicara tentang. Ya Tuhan tidak menjawab doa. Sesuai dengan keinginan kita. Apa kita mau kecewa? Ya tidak. Kalau kita kenal dia. Dia Allah yang baik. Kita tidak berkecewa. Tapi kita mau bersyukur. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mereka tidak bisa menolong kita. Itu saat dia ada Getsemani. Apa kita mau kecewa? Tidak bisa. Harusnya. Karena kita memang ada di Getsemani. Hadapi itu sendiri. Itu yang dialami Yesus saudaraku. Getsemani bicara tentang kita mau benar. Kita mau melayani dengan baik. Kita mau hidup benar. Itu ikutin firman. Tapi kita mengalami penderitaan. Kerugian, pengorbanan, fitnah, apapun itu. Kita sedang berada di Getsemani. Apakah semua sia-sia? Tidak ada sia-sia. Katakan amin saudara. Kita senang seperti persembahan Maria diterima. Bahkan langsung dapat upah. Kita senang seperti itu. Tapi ada porsi-porsi. Saudara, menurut ukuran daripada iman kita. Semua Tuhan terima. Katakan amin saudara. Tuhan semua mengasihi. Tutup mata kita akan berdoa saudaraku. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan hati buat kami. Hati seorang hamba yang lemah lembut, yang rendah hati, yang ada belas kasihan. Belas kasihan. Kami ingin Tuhan, pakai kami hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami bisa memberi ya Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saudara berdoa, mungkin hari-hari ini saudara seperti kayak Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Salome. Saudara sudah keluar membeli rempah-rempah itu. Saudara sudah keluarkan uang, keluarkan waktu. Saudara mau datang untuk mengurapi, meminyaki Yesus. Tapi Yesus tidak ada. Saudara bilang ini sia-sia semua. Aku kecewa. Tuhan mau katakan tidak ada sia-sia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Berdirilah teguh jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan kuatkan, teguhkan hati kami. Tuhan berkati setiap anak-anakmu. Yang terus ya Tuhan. Ya Tuhan. Mau duduk di kaki Tuhan. Berikan kami kepekaan dan ketepatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan makan perjamuan kudus.
Kami mau ingat korban Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.